Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Firmansyah dari Prodi Sistem Informasi semester 4 dengan nomor NIM 4232105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan database di PHP MyAdmin. Langsung saja ke videonya. Nah, pertama kita masuk ke PHP MyAdmin dan di sini kita memasukkan nama basis datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya memberi namanya revisi _db_uts_si4_pipl. Nah, di sini langsung kita klik buat. Nah, terus di sini kita disuruh memasukkan nama tabel yang akan kita buat selanjutnya. Di sini pertama kita memasukkan nama tabel tersebut adalah dengan tabel buku yang berjumlah kolomnya ada 7. Lalu kita menunggu proses. Nah, di proses ini kita akan memasukkan nama-nama di sebuah kolom di bawah ini dengan ID buku. Selanjutnya kode buku. Selanjutnya lagi ada judul buku. Terus penulis buku, penerbit buku. Nah, selanjutnya adalah tahun penerbit. Dan di kolom yang terakhir ada stok. Baik, untuk di ID buku ini ada 11. Kita primary key, lalu kita kirim. Nah, seperti ini. Terus kita ke kode buku, kita kasih nilai. Ini di kode buku kita kolomnya isi char. Di nilainya kita kasih nilai 5. ID buku integer, judul buku integer, varchar maksud saya. Kita kasih nilai 50. Untuk penulis buku, varchar 50. Ini sama seperti yang di atas. Untuk penerbit buku ya, di tahun penerbit kita isi char. Di bagian nilai kita isi 4. Nah, di kolom terakhir ini kita kasih nilai 11. Baik, selanjutnya di sini kita di checklist, terus yang terakhir kita simpan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tabel baru lagi. Nah, di sini adalah nama tabelnya adalah tabel anggota. Lalu kita isi kolom-kolom yang di bawah ini seperti yang tadi. Nah, di sini ada ID anggota yang bernilai 11. Nah, selanjutnya ada kode anggota.
Sini varchar dengan nilai 9. Nah, baik, untuk selanjutnya kita isi nama anggota, nilai 100, k_anggota. Nah, di sini char dengan nilai 1 ya, nomor telepon dari anggota tersebut. Kita tulis di sini. Nah, di sini varchar dengan nilai 13. Selanjutnya ada jurusan anggota. Sini varchar dengan 2. Selanjutnya ada alamat anggota. Sini kita menggunakan varchar dengan nilai 100. Kita simpan. Nah, kita sudah mempunyai 2 tabel ya. Nah, selanjutnya kita membuat tabel baru lagi seperti yang di atas. Nah, di sini ada tabel petugas. Lanjut, kita tulis ID petugas di sini dengan nilai 11 dan nama petugas. Sini varchar dengan nilai 50. Sini ada jabatan petugas, varchar 50. Nah, di sini ada nomor telepon petugas. Selanjutnya ada alamat petugas, kita tulis. Kita menggunakan varchar. Di sini 100 nilainya. Lalu kita simpan lagi. Nah, di sini ada tabel rak buku ya yang dimaksud. Terus di sini ada ID rak dengan nilai 11. Nama rak 50. Di sini ada lokasi rak 50. Tabel selanjutnya ID buku. Nah, selanjutnya kita membuat tabel yang kelima, itu tabel pengembalian. ID pengembalian dengan nilai 11, tanggal pengembalian. Di sini kita isi date, selanjutnya denda dengan nilai 11, terus ID buku dengan nilai 11 juga, ID anggota dengan nilai 11, isi lagi dengan ID petugas yang sama 11, lalu kita simpan. Nah, keenam atau yang terakhir, yaitu nama tabelnya adalah tabel peminjaman. Baik, seperti yang tadi, kita tulis lagi ID peminjam, index primary, lalu kita kirim. Nah, selanjutnya ada tanggal peminjaman. Jadi supaya kita itu tahu kapan si peminjam itu meminjam. Nah, di sini kita lanjut, kita isi date,
ID buku dengan nilai 11. Terus kolom selanjutnya ada ID anggota. Kita isi 11 lagi. Terus kolom selanjutnya ada ID petugas. Nah, terus kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah-langkah untuk kita mengindeks. Nah, kita masuk ke struktur, lalu kita checklist, lalu kita klik indeks. Terus kita ke peminjaman, lalu kita ke struktur lagi. Kita checklist ID buku, ID anggota, dan ID petugas, lalu kita indeks seperti ini. Terus kita ke tabel pengembalian. Di sini lagi kita ke struktur. Kita checklist yang denda, ID buku, ID anggota, dan ID petugas, lalu kita indeks lagi. Nah, kita lanjut ke petugas. Kita masuk lagi ke struktur. Maksudnya ke rak. Kita ke struktur. Kita checklist ID buku, lalu kita indeks. Kita ke pengembalian. Maksudnya. Nah, di sini kita sudah selesai ya. Nah, di sini kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu ke desainer. Nah, jadi ini kita tinggal untuk merelasikannya, menghubungkan antara tabel satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita pilih create reality shop. Terus kita pilih dari ID buku ke tabel rak dengan ID buku juga. Lalu kita cascade. Lalu oke. Nah, otomatis sudah tersambung ya teman-teman, untuk tabel buku dengan tabel rak. Kita rapiin. Terus kita seperti yang tadi, dari tabel buku ke tabel peminjaman, lalu kita cascade. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah menyambung lagi ya. Jadi ini kita lakukan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Terus kita lanjut. Masih dengan tabel buku, kita sambungkan ke tabel pengembalian dengan ID buku lagi. Lalu kita cascade lagi seperti tadi. Lalu kita oke. Nah, kita rapikan. Lalu kita hubungkan lagi seperti tadi ya, dari tabel petugas ke tabel peminjaman. Lalu kita cascade lagi. Oke. Nah, sudah jadi. Terus
kita rapikan terlebih dahulu supaya enak kita menghubungkannya. Nah, terus kita hubungkan lagi dari tabel petugas ke pengembalian. Nah, kita cascade lagi semuanya, lalu oke. Kita rapikan terlebih dahulu supaya kita enak. Nah, terus kita hubungkan lagi dari tabel anggota ke tabel pengembalian. Seperti tadi. Nah, dari anggota ke pengembalian kita cascade lagi. Oke. Nah, kita rapikan. Terus kita hubungkan lagi dari tabel anggota ke tabel peminjaman. Nah, kita cascade lagi, lalu oke. Kita rapikan lagi ya teman-teman. Nah, ini kita sudah selesai, kita hitung. Nah, ini sudah kita relasikan semua dan semuanya ada 7 ya teman-teman. Jadi sudah selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.